Singapore's air defense can now strike airborne threats that are twice as far away. Asia Tenggara. Biasanya kita mendengar kabar latihan militer, pembelian kapal perang atau jet tempur baru. Namun kali ini ada sebuah langkah yang membuat para pakar pertahanan di Singapura dan Malaysia langsung menaruh perhatian serius. Indonesia secara resmi menempatkan sistem rudal balistik modern Kahan buatan Turki di Kalimantan Timur. Ini bukan sekadar tambahan persenjataan. Ini adalah pernyataan tegas bahwa kemampuan serangan presisi jarak jauh kini menjadi bagian dari kekuatan TNI. Dengan satu tarikan pelatuk, rudal ini dapat mengirimkan pesan yang lebih lantang daripada kata-kata diplomasi. Sebuah langkah yang berpotensi mengubah peta kekuatan dan menggetarkan meja-meja perencanaan militer di kawasan. Rudal Khan, rudal balistik pertama Indonesia. Rudal Khan, sebuah nama yang kini menjadi bagian dari arsenal Indonesia. Dikembangkan oleh Roketsan, perusahaan pertahanan terkemuka asal Turki. Khan adalah rudal balistik jarak pendek dengan kemampuan yang jarang dimiliki negara-negara Asia Tenggara. Panjangnya lebih dari 7 meter, bobotnya sekitar 2,5 ton, dan di ujungnya terdapat hulu ledak seberat 470 kg yang siap meluncur hingga sejauh 280 km. Itu berarti dari titik peluncuran di Kalimantan Timur, target-target vital di perbatasan, bahkan infrastruktur strategis dapat dijangkau dengan presisi tinggi. Bukan hanya kekuatan ledakannya yang membuat Khan istimewa. Rudal ini dilengkapi sistem pemandu berbasis inersia yang diperkuat GPS sehingga tetap akurat meski diluncurkan dalam kondisi cuaca buruk atau medan tempur yang kacau. Indonesia mulai memesankan pada akhir 2022 dan kini TNI menjadi operator pertama rudal balistik modern di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ini adalah lompatan besar dalam teknologi pertahanan. Bagi negara tetangga ini adalah pengingat bahwa lanskap militer kawasan sedang berubah dan Indonesia ada di garis depan perubahan itu. Kenapa ditempatkan di Kalimantan? Penempatan Khan di Kalimantan Timur bukan kebetulan. Langkah ini adalah hasil perhitungan strategis yang matang. Pertama, Kalimantan Timur adalah rumah bagi proyek terbesar Indonesia saat ini, Ibu Kota Nusantara. Menempatkan rudal Khan di sini berarti memberi payung pelindung bagi pusat pemerintahan masa depan, memastikan bahwa setiap ancaman dapat dibalas seketika. Kedua, kondisi geografisnya. Tanah yang keras dan datar, jalur pergerakan yang luas, membuat taktik shoot and scoot, tembak lalu pindah sebelum musuh bisa melacak posisi, dapat dijalankan dengan sempurna, sesuatu yang sulit dilakukan di medan padat penduduk seperti Pulau Jawa. Dan ketiga, posisi strategisnya di peta. Dari Kalimantan Timur kan memiliki garis bidik langsung ke jalur vital seperti Selat Makassar, Laut Sulawesi, hingga pintu masuk ke Laut Cina Selatan. Artinya rudal ini tidak hanya berfungsi sebagai perisai, tapi juga sebagai tombak strategis yang bisa menjangkau potensi ancaman jauh sebelum mereka mendekat. Inilah pesan yang ingin disampaikan Indonesia. Nusantara akan berdiri dan akan dijaga oleh kekuatan yang mampu menjawab setiap tantangan dari darat, laut maupun udara. Reaksi pakar Singapura. Langkah ini tidak luput dari perhatian para pengamat militer di Singapura. Ridwan Rahmat, analis senior di Jane's Defense Weekly, menyebut penempatan rudal Khan ini sebagai pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuatan Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia kini menjadi negara pertama di kawasan yang memegang rudal balistik modern, sebuah senjata yang secara tradisional dihindari banyak negara ASEAN karena sifatnya yang ofensif dan berpotensi memicu eskalasi. Kehadiran Khan, kata Ridwan,
bisa mendorong negara-negara lain untuk mempercepat program rudal mereka atau memperkuat sistem pertahanan udara. Ia juga menyoroti lokasi penempatan yang sangat strategis. Dengan Kalimantan Timur sebagai basis, jangkauan KAN mencakup wilayah laut dan udara yang menjadi jalur perdagangan penting, serta memberikan Indonesia kemampuan merespons ancaman di utara. Hanya dalam hitungan menit, media Singapura seperti Channel News Asia pun menyoroti hal yang sama. Mereka mengingatkan bahwa langkah ini membawa implikasi strategis yang luas dan menekankan pentingnya Indonesia menjaga transparansi kepada tetangga agar tidak terjadi salah tafsir yang bisa memicu ketegangan. Reaksi Malaysia. Jika Singapura melihatnya dari perspektif strategis, Malaysia melihatnya dari jarak yang jauh lebih dekat. Dengan Kalimantan Timur hanya sepelemparan batu dari perbatasan, jangkauan 280 km rudal KAN berarti sebagian wilayah Sabah masuk dalam radius tembaknya. Para analis di Kuala Lumpur menyadari bahwa ini bukan ancaman langsung. Hubungan pertahanan Indonesia-Malaysia selama ini relatif stabil. Namun, di meja perencana militer Malaysia, langkah ini jelas menjadi bahan evaluasi serius. Beberapa pengamat menilai, penempatan KAN akan mendorong Malaysia mempercepat modernisasi persenjataannya. Bukan kebetulan, Kuala Lumpur kini tengah mengincar sistem peluncur roket jarak jauh K-230 9 Chunmoo dari Korea Selatan, senjata yang mampu meluncurkan rudal hingga 290 km. Langkah ini, menurut analis, adalah cara Malaysia menjaga keseimbangan daya gempur di kawasan. Pesannya jelas, di Asia Tenggara, setiap peningkatan kemampuan satu negara akan memicu perhitungan ulang oleh yang lain. Bukan soal siapa yang ingin menyerang, tapi siapa yang siap jika situasi berubah. Efek geopolitik. Di balik kilatan logam dan dentuman roket, penempatan KAN adalah pesan geopolitik yang jelas. Indonesia sedang mengubah wajah pertahanannya. Kerja sama dengan Turki menunjukkan bahwa Jakarta kini memecah ketergantungan pada pemasok tradisional. Tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat, Eropa, atau Rusia, tapi membangun jejaring dengan kekuatan baru yang berani seperti Ankara. Bagi TNI, KAN adalah deteren, tameng yang berbicara lewat kekuatan, memastikan siapapun berpikir 1000 kali sebelum melanggar kedaulatan kita. Namun, di sisi lain, para pengamat mengingatkan bahwa langkah ini juga bisa menjadi pemicu. Normalisasi rudal balistik di Asia Tenggara berpotensi memulai babak baru perlombaan senjata. Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand bisa saja mulai mencari sistem serupa untuk menjaga paritas kekuatan. Di luar ASEAN, mata Beijing tentu tertuju pada Natuna dan Laut Cina Selatan. Sementara Washington dan Canberra mungkin melihat ini sebagai bagian dari perimbangan baru di Indo-Pasifik yang mereka dukung. Pertanyaannya, seberapa siap kawasan ini menghadapi dinamika baru yang dibawa oleh sebuah senjata berjangkauan 280 km? Karena di dunia strategi, kekuatan bukan hanya soal punya senjata, tapi juga bagaimana kekuatan itu diatur dan digunakan. Penempatan rudal KAN di Kalimantan Timur bukan sekadar berita militer. Ini adalah deklarasi bahwa Indonesia siap menjaga kedaulatannya, melindungi ibu kota masa depan, dan mengamankan jalur strategis di perbatasan. Bagi Singapura dan Malaysia, ini alarm untuk menyesuaikan perhitungan strategi mereka. Bagi kawasan, ini sinyal bahwa era baru keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara sudah dimulai. Apakah kehadiran KAN akan menjaga perdamaian melalui kekuatan, atau justru memicu babak baru perlombaan senjata di kawasan? Jawabannya akan kita lihat seiring waktu. Satu hal yang pasti, di Asia Tenggara peta kekuatan baru saja berubah, dan update militer akan terus memantau setiap pergerakannya.